channel YouTube Mas dan Ember. Inilah alasan kenapa Allah memilih Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Nabi Isa merupakan salah satu nabi yang masih hidup. Hingga saat ini diketahui ia akan kembali ke muka bumi sebelum kiamat tiba. Nabi Isa juga membawa misi penting lainnya, yaitu untuk membunuh Dajjal. Dajjal adalah musuh paling nyata bagi umat muslim di akhir zaman. Dajjal akan menyebarkan fitnah, kemudian berusaha menyesatkan umat manusia agar jauh dari jalan Allah. Tipu dayanya amatlah dahsyat, sehingga yang baik akan terlihat buruk, dan begitu pun sebaliknya. Oleh sebab itu, banyak manusia yang terjebak dan tersesat pada jalan yang salah. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Nabi Isa turun ke bumi setelah Dajjal melakukan penghancuran di muka bumi saat itu melalui kesesatan dan tipu dayanya. Dajjal sudah menyebar fitnah hingga mengaku sebagai Tuhan. Tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang sanggup melawannya, kecuali Nabi Isa alaihissalam. Sesampainya di bumi, Nabi Isa akan mematahkan salib, membasmi bobi, dan tidak menerima ajaran agama apapun selain Islam. Merangkum dari berbagai sumber, berikut ini adalah beberapa alasan mengapa Nabi Isa yang diperintahkan untuk membunuh Dajjal. Pertama, bukti bahwa Nabi Isa masih hidup. Bangsa Yahudi dan Nasrani percaya bahwa Nabi Isa dibunuh dan disalib. Padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Isa ke langit, lalu menggantikan seseorang yang mirip dengannya untuk dibunuh dan disalib. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan karena ucapan mereka orang-orang Yahudi, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka." Quran Surat An-Nisa 157. Kedua, menunjukkan kebenaran agama Islam. Dalam Injil, jelas diterangkan bahwa Nabi Isa sangat memuliakan umat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dalam Al-Quran. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Quran Surat Al-Fath 29. Nabi Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijadikan dari umat terakhir pada zaman tersebut. Doa itu kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya Nabi Isa diberikan umur panjang sampai beliau diturunkan kembali ke bumi di akhir zaman nanti untuk menerangkan bahwa agama Islam adalah ajaran yang murni. Ketiga, napas Nabi Isa tidak bisa tercium. Napas Nabi Isa tidak bisa tercium oleh para pengikut Dajjal. Nabi Isa pun akan mencari dan membunuh Dajjal. Di hari akhir, Dajjal menyesatkan manusia. Kemudian dibayatlah dia oleh kaum Yahudi. Kaum Yahudi akan menjadi bala tentaranya yang berambisi untuk membalas dendam terhadap kaum muslimin. Keempat, mengembalikan Nabi Isa ke asalnya tanah. Alasan Allah menurunkan kembali Nabi Isa ke bumi karena ia juga berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran, Surat Taha ayat 55. "Darinya tanah itulah kami menciptakan kamu dan kepadanya lah kami akan mengembalikan kamu. Dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain." Quran Surat Taha 55. Kemungkinan Nabi Isa diturunkan ke bumi karena ajalnya sudah dekat. Nantinya Nabi Isa akan dimakamkan di tanah suci, lalu dibangkitkan kembali bersama manusia lain di Yaumul Bats, hari kebangkitan. Ulama berbeda pendapat mengenai tempat makam Nabi Isa. Beberapa dari mereka
mengatakan di Bait Al-Maqdis. Ada juga yang mengatakan akan dimakamkan bersama Rasulullah. Kelima, menjalankan kewajiban jihad. Allah mengutus Nabi Isa untuk turun ke bumi, yaitu dalam rangka menjalankan kewajiban jihad sebagai kaum muslimin. Saat Nabi Isa turun ke bumi, Dajjal sudah memperdaya manusia. Di sinilah Nabi Isa berkewajiban untuk berjihad melawan Dajjal dan bala tentaranya. Keenam, Allah mengabulkan doa Nabi Isa. Nabi Isa sendiri pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijadikan umat Nabi Muhammad. Oleh sebab itu, Nabi Isa diturunkan ke bumi untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Pesan berita tentang keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang sudah diketahui pada zaman Nabi Isa. Hal tersebut diterangkan di dalam Injil sesuai surat Al-Fat ayat ke-29. Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang bersikap memusuhi tetapi berkasih sayang sesama mereka. Itu adalah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan Injil, yakni seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu makin kuat, lalu menjadi besar dan tumbuh di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati orang yang menanamnya. Keadaan mereka diumpamakan seperti itu karena Allah hendak membuat marah orang-orang kafir. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran Surat Al-Fat 29. Dalam kitab Syarah Riyadus Shalihin oleh Imam An-Nawawi yang disyarah Mustafa Dib Al-Buga dan kawan-kawan, Nabi Isa turun di Menara Putih di sebelah timur Damaskus dengan meletakkan kedua telapak tangannya pada sayap kedua malaikat. Setelah itu, ia mencari Dajjal. Nabi Isa kemudian bertemu dan membunuh Dajjal di Bablut. Pensyarah kitab mengatakan, Bablut merupakan sebuah daerah yang berada di Palestina. Namun, ada sumber lainnya yang menyebut bahwa Bablut adalah tempat yang dikenal dengan gerbang Lod. Konon, letaknya berada di dekat daerah Baitul Maqdis. Itu tadi penjelasan mengenai alasan kenapa Nabi Isa diutus untuk membunuh Dajjal di akhir zaman. Sejatinya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar-benar tahu mengapa mengutus Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Adapun penjelasan di atas berupa tafsiran para ulama berdasarkan ayat-ayat dalam Al-Quran dan hadis. Wallahu a'lam. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Subscribe, like, komen, dan share.